Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Ilmu Giziku. Kenalin, aku Zahra. Di video kali ini aku akan ngebawain konten nongki nih, alias now ngobrolin kuliah gizi dengan episode apa sih bedanya nutrisionis dan dietitian. So, buat kalian yang penasaran dengan isi video kali ini, yuk tonton videonya sampai selesai. Oke nih teman-teman, pertama kita akan membahas tentang jenjang pendidikan antara nutrisionis dan juga dietitian agar memudahkan untuk memahami perbedaannya. Untuk seorang nutrisionis, maka dia harus lulus pendidikan diploma 4 atau strata 1 gizi. Sedangkan untuk seorang dietitian harus melanjutkan jenjang pendidikan dari diploma 4 atau strata 1 gizi ke pendidikan profesi dietitian. Nah, berapa lama sih jenjang pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang nutrisionis dan dietitian? Jadi, sesuai yang sudah dijelaskan di awal bahwa seorang nutrisionis harus lulus pada jenjang diploma 4 atau strata 1 yang memiliki waktu pendidikan selama 4 tahun. Kurang lebih ya teman-teman. Sedangkan seorang dietitian harus melanjutkan pendidikan profesi selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dietitian adalah kurang lebih 5 tahun. Oke nih, setelah membahas tentang jenjang pendidikan, kita akan membahas tentang bagaimana sih jalur masuk perkuliahan untuk menjadi seorang nutrisionis dan juga dietitian. Nah, untuk nutrisionis karena harus menyelesaikan pendidikan diploma 4 atau strata 1 gizi, maka bisa di Poltekkes, PTN ataupun PTS dengan jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, tes mandiri, dan bisa disesuaikan dengan tempat berkuliah masing-masing. Ada juga yang membuka jalur prestasi dan jalur-jalur lainnya. Sedangkan sistem seleksi calon mahasiswa profesi dietitian pada umumnya meliputi portofolio, ujian praktik, wawancara, tes psikotes, dan tes kesehatan. Hal-hal tersebut tetap tergantung kebijakan kampus mengenai sistem seleksi yang akan diberikan sesuai dengan kampus yang dituju. Nah, omong-omong tentang kampus yang dituju, ada referensi kampus nih yang memiliki jurusan gizi baik jenjang diploma 4, strata 1 gizi maupun profesi dietitian. Untuk kampus yang memiliki jurusan gizi jenjang diploma 4 biasanya lebih banyak di Poltekkes. Data di webnya AIPGI ada sekitar 17 program studi D4 gizi di Indonesia. Contohnya ada di Politeknik Negeri Jember, Poltekkes Kemenkes Kaltim, dan lain sebagainya. Untuk kampus yang memiliki jurusan gizi jenjang S1 biasanya lebih banyak di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Menurut data di web AIPGI ada sekitar 84 prodi sarjana gizi. Contohnya ada di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan masih banyak perguruan tinggi lainnya. Lalu untuk sekolah profesi dietitian, menurut data di webnya AIPGI ada sekitar 9 prodi profesi dietitian. Contohnya ada di Universitas Brawijaya, IPB University, Poltekkes Semarang, Poltekkes Bandung, dan lain sebagainya. Lalu apa sih perbedaannya antara sistem pendidikan seorang nutrisionis dari jenjang D4 maupun S1 dan seorang dietitian? Sistem pembelajaran untuk menjadi seorang nutrisionis pada diploma 4 gizi yaitu 60% praktek dan 40% teori. SKS yang harus ditempuh sekitar 115 SKS,
Tugas akhir berupa laporan akhir, bukti bahwa sudah melakukan kerja praktek, dan lulus dengan gelar STR-DZ. Nah, sistem pembelajaran untuk menjadi seorang nutrisionis pada strata 1 yaitu 60% teori dan 40% praktek. SKS yang harus ditempuh minimal sekitar 144 SKS, tugas akhir berupa skripsi dan lulus dengan gelar SGZ. Untuk diploma 4 yang ingin lanjut ke profesi dietitian akan mengalami pengkayaan terlebih dahulu. Untuk sistem pembelajaran yang ditempuh pada profesi dietitian yaitu menempuh minimal 38 SKS, pada umumnya 4 SKS dilakukan di dalam kelas dan 32 SKS dilakukan di lapangan, dan melakukan tugas akhir sebagai salah satu capaian indikator kelulusan dan lulus dengan gelar tambahan RD. Sebagai contoh, Tasya Putri SGZ RD. Lalu apa sih bedanya prospek kerja antara nutrisionis dan dietitian? Untuk seorang nutrisionis bisa bekerja di bidang seperti konsultan gizi di bidang olahraga atau makanan, menjadi nutripreneur, ahli gizi rumah sakit, quality control di perusahaan makanan atau minuman, atau hotel ataupun restoran, dan lain sebagainya. Untuk seorang dietitian bisa bekerja di bidang yang udah aku sebutkan tadi yang bisa dimasuki juga oleh seorang nutrisionis. Ditambah bisa membuka praktik mandiri, dan jika pada instansi rumah sakit dapat memiliki wewenang untuk memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Oke nih teman-teman, kita udah bahas seluruh topik di video Nongki kali ini dengan episode apa sih bedanya nutrition dan dietitian. Gimana nih konten ilmu giziku kali ini? Boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar mengenai pertanyaan seputar video Nongki kali ini maupun rekomendasi topik video yang ingin kalian tonton di konten selanjutnya. Dan tentunya kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari ilmu giziku lainnya. So, segitu dulu video Nongki dari ilmu giziku kali ini. Bye!